Habis Lukaku, terbitlah keluhan Pulisic di Chelsea. Romelu Lukaku mengaku kesulitan di Chelsea karena gaya permainan manajer Thomas Tuchel. Kini hal serupa diungkap Christian Pulisic. Pulisic yang banyak bermain di posisi sayap saat di Borussia Dortmund hingga era kepelatihan Frank Lampard di Chelsea bergeser posisinya sejak Tuchel datang. Pemain 23 tahun itu banyak dimainkan di beberapa posisi lain. Musim ini menukil dari data transfer market, Pulisic bermain di 4 posisi, yakni penyerang lubang sebanyak 8 kali, sayap kanan 5 kali, gelandang serang 4 kali, dan gelandang kanan sekali. Banyaknya posisi itu rupanya membuat Pulisic kurang nyaman. Dalam wawancaranya kepada NBC Sports, pemain yang juga kerap dihajar cedera sejak bergabung dengan tim London itu mengaku akan terus berusaha berjuang mengatasinya. Jelas ini jadi tahun yang naik turun buat saya. Tidak persis seperti yang saya mau atau yang saya inginkan saat ini. Saya cuma terus melangkah ke depan dan itu tidak mempengaruhi saya ketika saya datang. Jadi saya terkesan selama berada di sini. Ketika saya datang ke timnas ada pertanyaan semacam bagaimana di Chelsea? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Itu sulit. Secara mental itu berpengaruh, tapi saya selalu bahagia ketika bergabung timnas dan berusaha menikmati bermain bersama mereka dan bermain sepak bola pada umumnya. Ini sulit, saya tak bermain di posisi yang saya inginkan, tapi ada bagusnya juga bisa main di beberapa posisi itu dan bisa punya kemampuan berbeda di lapangan. Saya belajar banyak dan siap berada di pertandingan berikutnya di mana berada di posisi yang lebih nyaman buat saya. Buat apa rekrut Ousmane Dembele Chelsea? Chelsea masih bergerak di bursa transfer musim dingin 2022. Terbaru, manajer Chelsea Thomas Tuchel dikabarkan tengah menggoda pemain terbuang Barcelona Ousmane Dembele. Dembele dan Tuchel memang pernah bekerja bersama saat di Borussia Dortmund. Namun kerjasama mereka kala itu hanya berjalan selama semusim. Dembele memutuskan hijrah ke Barcelona, sedangkan Tuchel mencoba petualangan baru bersama Paris Saint-Germain atau PSG. Kini keduanya dikabarkan akan segera bersama lagi. Namun sejatinya Chelsea tidak harus merekrut Dembele di Januari 2022 ini. Mengapa demikian? Yang pertama, banyak pemain yang setipe Dembele. Skuad Chelsea yang ada sekarang sejatinya sudah mumpuni untuk mengarungi sisa musim 2021-2022. Untuk pemain yang ada di posisi Dembele sudah menumpuk. Ada Timo Werner, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, dan Callum Hudson-Odoi yang bisa mengisi posisi tersebut. Yang kedua, Dembele gampang cedera dan indisipliner. Dembele adalah manusia kaca, dia gampang cedera. Hari-harinya bersama Barcelona justru lebih banyak dihabiskan di ruang perawatan ketimbang main dan memberikan kontribusi nyata. Yang ketiga, sebuah kemubaziran yang bisa terjadi. Menilik isi skuad Chelsea plus statistik penampilan dan riwayat cederanya agaknya mubazir bagi mereka untuk mendatangkan Dembele. Sudah banyak pemain dengan tipikal dan kualitas serupa dengan Dembele di dalam skuad Chelsea. Thiago Silva yang tidak sekedar mampir di Chelsea. Thiago Silva dinilai sekedar mampir di Chelsea. Meski sudah uzur, bek tengah itu rupanya menjelma jadi prajurit tangguh mengawal lini pertahanan The Blues. Chelsea mendatangkan Thiago Silva pada musim panas 2020 kemarin. Thiago Silva didatangkan cuma-cuma dari PSG karena kontraknya habis. Manajer Chelsea saat itu, Frank Lampard, memang meminati Thiago Silva. Baginya, bek tengah asal Brasil itu akan jadi guru bagi para pemain muda The Blues. Awalnya, Thiago Silva tidak memulai perjalanannya di Chelsea dengan mudah. Dirinya harus beradaptasi dengan permainan cepat di Liga Inggris, apalagi usianya sudah di atas 35 tahun. Pemain asal Brasil itu malah pernah beberapa kali bikin blunder. Silva lantas dihujani dikritik, dinilai salah langkah coba-coba bermain di level tertinggi. Pelan tapi pasti Thiago Silva membuktikan diri. Dulunya dihujat, kini dipuja-puji. Thiago Silva mampu mengisi skuad utama Chelsea. Di bawah komando Thomas Tuchel sejak awal Januari 2021, Silva makin mengkilap. Silva menemukan performa terbaiknya. Silva turut membantu The Blues menjuarai titel Liga Champions. Ex pemain Tottenham Hotspur dan timnas Inggris yang kini jadi pundit sepak bola, Jamie
Jamie Redknapp memberikan komentarnya soal Thiago Silva. Baginya, Thiago Silva adalah salah satu rekrutan terbaik Chelsea. Thiago Silva adalah perekrutan terbaik Chelsea. Dia luar biasa. Dia bertahan dan berjuang dengan baik untuk mengenang. Thiago Silva adalah seorang prajurit, tuturnya kepada BT Sport. 10 klub dengan penjualan jersey terlaris. Nomor 10 Manchester City. Popularitas Man City pun melonjak secara signifikan. Sebagai bukti, Man City menjadi tim dengan penjualan jersey paling laris ke-10. Sepanjang 2021, mereka menjual 1087 juta jersey. Nomor 9 PSG. PSG menjadi tim dengan penjualan jersey paling laris ke-9. PSG mampu menjual 1180 juta jersey sepanjang 2021. Jumlah itu diprediksi bakal meningkat pada 2022 menyusul transfer Lionel Messi. Yang ke-8 Borussia Dortmund. Dortmund jadi tim dengan penjualan jersey terbanyak ke-8. Dortmund mampu menjual 1222 juta jersey sepanjang 2021. Tampaknya, kehadiran pemain populer seperti Marco Reus dan Erling Haaland membuat Dortmund punya daya tarik tersendiri secara global. Yang ke-7 Chelsea. Chelsea berada pada urutan ke-7 dalam daftar klub dengan penjualan jersey paling banyak sepanjang 2021. The Blues mampu menjual tidak kurang dari 1.310 juta jersey. Yang ke-6 Barcelona. Di tengah krisis finansial yang dialami, Barcelona masih bisa berharap mendapat pemasukan dari penjualan jersey. Sepanjang 2021, mereka menjual 1.340 juta jersey. Barcelona berada pada urutan ke-6. Yang ke-5 Juventus. Juventus berada pada posisi ke-5. Saat data ini diambil, Juventus masih diperkuat Cristiano Ronaldo pada paruh kedua musim 2020-2021. Jadi tidak mengherankan jika penjualan jersey Juventus mencapai 1.420 juta lembar. Yang ke-4 Manchester United. United berada di posisi ke-4 dalam daftar klub dengan penjualan jersey paling laris. Setan Merah menjual 1.950 juta jersey. Jumlah itu diyakini bakal naik pada 2022 karena faktor Cristiano Ronaldo. Yang ketiga Liverpool. Kehadiran Mohamed Salah dan Sadio Mane membuat Liverpool makin populer. The Reds menjadi tim ketiga dengan penjualan jersey paling banyak. Mereka menjual 2.450 juta jersey sepanjang 2021. Yang kedua, Real Madrid. Real Madrid menjadi tim dengan hasil penjualan jersey terlaris kedua. Tim yang bermarkas di Bernabeu itu mampu menjual 3.050 juta jersey pada 2021. Jumlah yang sangat banyak tentunya. Yang pertama Bayern Munchen. Kehadiran pemain seperti Thomas Müller dan Robert Lewandowski membuat Die Roten punya daya tarik kuat. Bayern adalah tim dengan penjualan jersey paling banyak sepanjang 2021. Mereka menjual 3.250 juta jersey.